Jawa sudah sampai pada tingkat urip ki mampir ngombe. Ya, sekarang ditafsirkan ganda, kalau mampir ngombe itu artinya minum bir. Kalau ngeteh sama ngopi itu namanya mampir medang. Jadi kalau ngebir sekarang kan tidak mampir ngombe. Nah. Maksudnya ngebir. Nah, itu tafsir arek-arek saya gitu, nakal-nakal. Ya. Hidup mampir ngombe itu kan selevel sama itu kan sudah selevel kesadarannya sama innamal hayatud dunya illa laibun wa lahun. Innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup ini cuma senda gurau, hidup ini cuma perhiasan sesaat. Kan begitu. Jadi budaya manusia bisa mencapai tingkat itu. Tapi tidak mampu budaya dan peradaban manusia mencapai ke tingkat Asmaul Husna, tidak bisa. Tidak bisa mencapai kata Jibril, tidak bisa. Kalau kata Jibril harus Allah yang ngasih tahu. Jadi Allah memberi informasi mengenai dirinya sendiri dan aparat-aparatnya. Kita tidak bisa menyelidiki. Kita nggak tahu berapa jumlah malaikat, berapa ras, tugasnya apa saja. Yang dibilang ke kita kan cuma beberapa saja. Tapi ada 99% dari jumlah malaikat yang kita tidak dikasih tahu oleh Allah. Dan Allah sangat banyak menyisakan ketidaktahuan kita. Jadi informasi Allah itu pintu-pintu saja, kita sendiri yang harus memasukinya. Jadi nggak mungkin riset seorang calon dokter bisa mencapai kesimpulan tentang 99 nama Allah, kan tidak mungkin. Tidak mungkin ada riset dokter mencapai pengetahuan bahwa Allah itu menciptakan manusia karena cintanya kepada Muhammad, kan tidak mungkin. Laula gaya Muhammad lan akhluka hadal aflak. Kalau tidak karena cintaku kepadamu wahai Nur Muhammad, wahai cahaya yang terpuji, maka aku tidak akan menciptakan seluruh alam semesta ini. Nah, kalau kebudayaan kan tidak mungkin mencapai itu. Artinya setinggi-tinggi kebudayaan Timur, kebudayaan Jawa, Sunda dan sebagainya, tetap di level tertentu dia membutuhkan informasi dari Allah. Itulah fungsi dari kitab suci, gitu Mas. Maka saya memperhatikan nabi-nabi tidak diturunkan pada bangsa yang mampu mencapai tingkat peradaban seperti di sini. Gitu loh Mas. Jadi orang Indonesia ini tidak dikasih nabi sudah bisa kok hidup baik. Itu bayangkan tuh yang dikasih nabi, sudah dikasih nabi masih kayak gitu loh. Gitu loh Mas. Meskipun kita jangan lantas menjadikan Jawa sebagai agama. Kan kalau orang orientalis mengatakan ada religion of Jawa. Loh, itu bukan religion, religiosity of Jawa. Kalau religion itu formal, berasal dari Allah. Percaya atau tidak percaya itu aja masalahnya. Tapi kalau yang disebut kejawen itu religiositas, dia bukan religi. Gitu loh. Nah, jadi kalau ada album religi itu dosa besar. Kalau ada kata istilah album religi tidak boleh, album religius oke. Tapi kalau album religi itu top down. Kalau religiositas itu bottom up. Sholawat itu dari bawah ke atas, tahlil dari bawah ke atas. Tapi kalau Quran, sholat, rukun Islam, rukun iman dari atas ke bawah. Nah, di luar Islam tidak dipahami itu. Itu loh teman-teman sekalian. Orang Islam sendiri mulai tidak memahami. Kok ada album religi? Gusti Allah, ya apa karepe arek iki musik studio guys. Sopo aji napa mungkin ngono akhirnya. Iku lak senengane bapak di India iku ngono kan. Sudah meninggal. Itu teman sekalian. Jadi Tuhanmu sama atau tidak dengan Tuhan saya? Ya engko ayo ditutup nang di warung ngono. Si apa rupane Gusti Allahmu ya apa? Tuhan itu tidak bisa Anda potret dengan beda atau sama. Sebab beda atau sama itu idiomatik materialnya manusia. Dia di luar ojo meneh Gusti Allah ya. Saya aja menempuh hidup di mana takut dan berani itu tidak ada. Optimis, pesimis itu tidak ada saya. Saya tidak menempuh cara hidup yang ada takutnya, ada beraninya. Wah, canu kendel jari sopo kendel.
Cak nuruti jari sapa wedi. Saya melakukan itu bukan karena saya berani, saya tidak melakukan bukan karena saya takut. Tidak ada hubungannya sama takut sama berani. Yang melakukan masuk, wih, matahari penuh keberanian, bersinar dia di pagi hari. Ya gak kental ya matahari yang menipu. Matahari kendel ya, enggak ada. Nah hiduplah seperti alam, bukan karena berani engkau berkokok pagi-pagi. Kan begitu. Enggak ada hubungannya, itu kan kecengengan mental saja. Orang bilang berani, orang bilang takut. Ya, waktu kecil masih takut lewat kuburan gitu. Makanya saya alhamdulillah sejak kecil senang banget masuk kuburan. Dari kecil saya sering tidur siang, kalau ndak angon wedhus saya tidur di kuburan, tidur di maesan itu, di pagi maesan, tidur di situ. Di situ kan bebas, jadi orang tua saya juga tidak nyari karena aras-arasan mau kuburan kan. Maka saya memilih tempat-tempat yang tidak terkejar. Waktu di pesantren Gontor itu jam 10 malam tit semua harus di dalam kamar, keluar kamar tidak boleh. Tapi saya keluar, kenapa? Saya mau kencing. Masa kencing tidak boleh? Boleh kencing, nanti ada bulis itu polisi. Terus nanti saya melewati polisi, kemana saya mau kencing? Oh ya silakan. Tapi setelah kencing saya terus ke sana. Dia tidak ngejar, dia tidak berani ke sana. Oh di sana ada hantu macam-macam, ono kaki 3. Ono sikil 3, kaki 3. Kalau ada hantu gitu kan, bayangin tau udah takut. Jadi mereka tidak ngejar saya. Saya masuk ke sungai, saya masuk ke barongan-barongan. Terus nanti ada tangan beredar-edar bawa surat. Kasih tuh hantunya kasih. Gontor itu. Nah sudah bulisnya menjaga. Tapi kalau sampai ke sana mereka tidak berani. Begitu juga di Indonesia. Negara ini beraninya di situ. Kalau Anda masuk ke wilayah yang sana, negara tidak berani. Jadi maknya itu memperluas hidup Anda, di mana negara tidak bisa menjangkau, maka negara akan minta perlindunganmu pada suatu hari. Gitu loh. Nah, jadi Tuhannya sama atau tidak. Terus pertanyaan kedua, Mbak, bukannya Anda yang itu, yang masnya tadi, yang teologi tadi. Gimana cara kita memperlakukan Tuhan saya, tak? Kenapa kok Tuhan melakukan itu? Bagaimana kita memperlakukan Tuhan? Bagaimana kita memperlakukan Tuhan? Apa kita harus mengabdi dan seterusnya? Itu maksudnya ya? Mas, bagaimana kita memperlakukan Tuhan? Bagaimana? Lebih efektif, lebih produktif kalau ada berjuang terus. Ihdinas siratal mustaqim terus. Perkara berhasil tidak berhasil, ya sudah pasti dong. Anda pasti akan lebih berhasil karena daya juangnya Anda lebih tinggi. Di samping harus pakai ilmu yang lebih tepat dan seterusnya. Gitu Mas ya. Jadi hubungannya sama takdir. Maksud Anda takdir itu apa? Oh enggak, kerja keras Mas, kerja keras. Meskipun ada contoh dari istri saya tadi itu, tapi itu tidak lantas kita bisa menentukan, saya tenang-tenang aja nanti kalau mau. Tidak, kalau saya tetap kerja keras. Kiai Kanjeng itu kalau pentas, sangat ketat Mas. Perkara penonton pasti senang itu sudah pasti, tidak ada masalah, tidak pernah gagal. Tapi gagal suksesnya Kiai Kanjeng tidak pada hasilnya ke penonton, tapi tingkat permainannya seberapa sungguh-sungguh, seberapa konsentrasi, seberapa ikhlas. Jadi reviewnya setelah pentas itu bukan hasilnya, kalau hasilnya pasti bagus lah, paling tidak 7+ pasti lah. Tapi di belakang panggung nanti ternyata 3 main, 4 main gitu Mas. Jadi parameter kita bukan hasilnya, parameter kita adalah daya juang kita seberapa. Kalau menurut saya biasakan seperti itu. Nanti Anda akan menikmati betul. Akan nikmat betul bagaimana rasanya berjuang itu. Jadi tanpa hasil pun perjuangan sudah sangat nikmat tuh Mas. Gitu loh Mas. Nah, kalau Anda berpedoman pada hasil, nanti gini loh, nanti lama-lama. Misalnya Anda sebulan gajinya 1 juta umpamanya ya, terus kerjanya 26 hari. Terus direkturnya bilang, namanya siapa Mas? Gung, kamu mulai bulan depan kamu udah usah repot-repot karena perusahaan kita sudah maju, kamu kerjanya 10 hari aja tapi gajimu tetap 1 juta, mau? Bulan depannya lagi, ternyata perusahaan kita maju pesat, kamu kerjanya 2 hari cukup deh dalam sebulan, tapi gajimu tetap 1 juta, mau?
Mau kan? Nah kalau kamu turutin mau, kamu orientasinya yang 1 juta. Setelah itu kamu nggak usah kerja, kamu di rumah aja tetap kita transfer 1 juta, mau kan? Kalau Anda mau lakukan itu, Anda akan hancur sebentar lagi. Kan orang Indonesia ini, Anda ini kan lama-lama seperti itu. Kalau perlu nggak kerja dapat duit kan gitu. Itu dalam ukuran panjang nanti Anda akan hancur pasti. Coba Anda ingat-ingat itu dan Anda analisis, Anda lihat-lihat kiri kanan nanti. Kalau ukuran Anda itu hasilnya itu. Saya dari dulu, alhamdulillah saya itu yang penting saya menjalani tugas, ternyata tidak berhasil, aku tidak masalah. Jadi saya sudah repot-repot naik bis kota dari Jogja, turun di terminal Malang, mandi, sarapan, terus naik kol ke Batu, di Batu jam 8 acara, setengah 8 saya di situ, saya sembunyi di warung untuk melihat sudah ada panitia belum, ternyata sampai jam 8 masjid belum dibuka. Setengah 9 tidak ada orang, jam 9 tidak ada orang, ternyata acaranya batal, nggak ngasih tahu saya. Jadi masjid tutupan tidak ada orang sama sekali, jadi aku di warung menilai apa ini acara, apa ini. Tapi apakah saya marah? Enggak, alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudah mengerjakan tugas saya sampai ke lokasi, saya sudah siap untuk melakukan apapun, dan saya tidak perlu melakukan itu dengan saya sudah mendapat pahala maksimal sebagaimana seharusnya, tanpa saya harus ceramah. Wah enak mas, aku metu ngerokok, senang saya. Gitu loh. Karena saya tidak butuh yang lain, saya cuma harus mengerjakan yang harus saya kerjakan, titik. Bahwa nanti terjadi atau tidak, saya monggo-monggo aja. Gitu loh. Jadi saya kecurian, saya kecolongan, saya dicurangi orang itu tidak ada masalah. Wong itu tidak merugikan saya. Saya difitnah orang itu yang rugi kan yang memfitnah gitu loh mas. Dan saya selalu mengatakan orang yang memfitnah saya tidak ada salah sama saya. Dia salahnya sama Tuhan kalau itu salah. Sama saya dia tidak salah. Kalau tidak salah gimana cak? Dan tidak pernah kita bikin perjanjian untuk supaya dia tidak memfitnah saya. Ya. Jadi tidak melanggar perjanjian apa-apa. Jadi tidak apa-apa, fitnah aja. Kalau tidak pernah janji untuk tidak memfitnah. Bahwa kamu urusan sama Tuhan tanggung sendiri. Bukan urusan saya. Makanya kayak di Mandar itu, di daerah-daerah Mandar itu orang jual bensin, jual warung itu tidak ada orangnya. Kita ambil apa, kita taruh uangnya di situ. Kita ambil bensinnya 2 botol, kita taruh uangnya di situ. Gitu loh mas. Kalau ada orang curang, itu urusannya sama Tuhan. Gitu. Tapi di Jakarta jangan gitu dong mas. Oh dia di rong dino kan terus loro gendeng kan gitu. Oh ini tak kabeh. Jadi sebenarnya jangan sebut takdir mas. Takdir itu bahasa Indonesia, yang bahasa Arabnya tidak jelas. Mending Anda sebut, kalau pakai idiom saya, sunnah dan kudro. Kalau sunnah itu apa yang secara logis memang harus terjadi. Gitu loh mas. Jadi kalau kertas ketemu api, kertasnya terbakar, itu namanya sunnah. Gitu loh. Kalau Anda menanam, salah satu sunnahnya adalah mengetam, kan gitu. Tapi juga ada sunnah yang lain yang belum tentu mengetam. Nah kudro adalah, jadi sunnah itu hukum alam gampangnya. Tapi itu pun kan spekulatif mas, tidak pasti juga kan. Nah kudro adalah hak prerogatif Allah untuk merubah sesuatu pada diri Anda. Anda mestinya tidak panen bisa panen, mestinya panen bisa tidak panen, terserah Anda. Kalau Anda dekat sama Allah, mestinya Anda ketangkep polisi, polisinya pas nggak lihat Anda. Gitu loh. Saya pernah masuk gabungan itu, polisi sak jalan itu udah, siapa aja lewat nggak ada selang. Itu saya bisa lolos. Bukan apa-apa karena ilmu maling ya. Pokoknya ada 1 detik dia lepas aku saya terus gitu. Dan acting seolah-olah sudah diperiksa gitu. Dan pokoknya ada momen-momen untuk seperti itu. Nah kudroh itu adalah semacam kolusi Anda sama Allah. Karena Anda dekat sama dia, karena Anda sayang sama dia, karena Anda setia sama dia, maka Allah bisa memberi kemurahan-kemurahan yang tidak sunnatiyah. Ini mas ya. Seperti yang tadi itu yang saya ceritakan, loh, sebenarnya dia usahanya nggak keras-keras amat, tapi berhasil. Rupanya terletak pada kualitas cintanya dia, kesungguhan dia dalam. Karena ada orang mas, cuma modal 10 juta 3 tahun dia udah punya miliaran. Ada yang dikasih modal 100 juta 3 tahun
punya utang 500 juta ya ada. Jadi tinggal apa namanya parameter-parameter di dalam perdagangan dan muatan-muatan niatnya. Kalau saya sih memang untuk Indonesia segala macam ini saya sangat mengharapkan kudrohnya Allah. Karena kalau pakai sunnah mas, ini kan akan hancur pasti. Nah kudroh Allah itu misalnya begini. Aku tidak akan memberi azab kepada siapapun yang engkau ada bersamanya, kata Allah. Engkau itu maksudnya Muhammad. Pokoknya kalau ada Muhammad di sini, Allah nggak ngadab. Nah caranya menghadirkan Muhammad kan misalnya memanggil namanya bersolawat, maka Muhammad ada di situ. Maka kalau ada Muhammad di situ, Allah tidak mengadab Anda. Itu kan kudroh mas. Kalau sunnahnya ya kalau salah ya dihukum kan gitu. Tapi kalau Anda menghadirkan Muhammad, Anda bisa tidak dihukum. Karena ada keseimbangan antara cinta dengan kesalahan. Memang begitu. Makanya ada sholawat. Sholawat itu gunanya untuk syafaat. Syafaat itu adalah hak prerogatif Allah tadi untuk membuat kudroh pada Anda. Itu mas. Jadi kesimpulannya menurut saya tetap kerja keras mas. Tapi setiap kerja keras Anda harus produktif horizontal, harus produktif vertikal. Jadi jangan produktif dunia dok tanpa produktif akhirat. Makanya di Kenduri Cinta ini pun kita mengasyiki dunia, kita mencerdasi dunia, tapi juga tetap dengan dialektika vertikal. Itu yang masih terakhir, siapa mas?